Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana meningkatkan keterampilan leadership Anda. Leadership adalah bagian dari pengembangan keterampilan soft skill Anda. Apa itu leadership? Leadership adalah kemampuan, keterampilan Anda memimpin kelompok atau banyak orang dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, diperlukan sikap-sikap yang melandasinya. Ada 6 sikap yang perlu Anda ketahui untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah mampu memimpin diri sendiri. Bagaimana dia memimpin dirinya sendiri agar bisa memimpin orang lain. Karena kalau Anda tidak punya kemampuan memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain? Jadi betul-betul harus membiasakan mengatur diri sendiri, bagaimana mencapai tujuan hidupnya sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tujuan hidupnya, sehingga hidupnya teratur, tertib, dan tertata rapi, sehingga dia mampu memimpin dirinya sendiri, sehingga bisa juga memimpin orang lain. Yang kedua, pemimpin itu mempunyai sikap yang punya ide-ide dan inisiatif. Karena apa? Tanpa ide-ide mau dibawa kemana orang lain? Jadi harus betul-betul punya ide dan inisiatif untuk memperbaiki diri atau mencapai suatu perubahan-perubahan yang diinginkan. Sehingga ide-ide besar ini bisa dipahami juga, bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi pemimpin itu harus punya ide-ide besar, bagaimana mengajak orang lain menjadi kesamaan-kesamaan atau kesepakatan-kesepakatan mencapai ide-ide besar yang Anda ciptakan itu. Dan juga harus biasa memberi inisiatif-inisiatif dalam setiap persoalan yang dihadapi di masyarakat atau di kelompok Anda. Yang ketiga, itu adalah bagaimana Anda mempunyai keterampilan sosial dan kepekaan sosial. Karena kalau Anda tidak punya kepekaan sosial, bagaimana memahami denyut jantung masyarakat? Jadi betul-betul Anda menyelami, mencari tahu, menggali di tengah-tengah masyarakat itu apa menjadi persoalan mereka, apa menjadi harapan-harapan mereka, apa menjadi ketakutan, kekhawatiran mereka terhadap suatu hal. Jadi dengan Anda memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi terhadap masyarakat dan juga Anda mempunyai suatu keterampilan sosial, ini akan membantu Anda memahami, menganalisis, menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, yang keempat, Anda juga harus punya sikap yang arif dan bijaksana. Apa artinya arif dan bijaksana? Artinya bisa memahami persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan kelompok Anda, persoalan-persoalan yang Anda hadapi atau yang dihadapi oleh kelompok tertentu. Anda bisa memberi pemahaman-pemahaman dan juga memberi solusi untuk apa? Agar solusi-solusi Anda itu menjadi yang bijaksana bagi mereka. Artinya betul-betul yang tepat, betul-betul yang pas pada saat itu. Jadi menjadi orang arif dan bijaksana ini perlu pelatihan, perlu juga kebiasaan dulu memahami baru memutuskan. Jadi menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Kemudian yang kelima adalah harus ada keberanian. Karena pemimpin yang tidak berani nggak akan mungkin diharapkan. Karena apa? Ada keberanian mengambil keputusan, keberanian mengajukan ide, keberanian mengajukan inisiatif, keberanian menawarkan solusi, keberanian untuk menjawab tantangan. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki. Karena pemimpin yang tidak punya keberanian bukan pemimpin, tapi dia adalah followers. Tapi kalau Anda mau menjadi pemimpin, Anda harus berani memimpin, memulai melakukan sesuatu tindakan-tindakan itu karena akan memberi manfaat buat banyak orang. Dan yang keenam, Anda harus punya sikap yang memberikan solusi dan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi siapa saja atau kelompok mana saja, terutama kelompok Anda sendiri. Jadi pemimpin itu harus bisa memberi solusi dengan cara menggali ide-ide, menggali kemungkinan-kemungkinan alternatif yang diberikan oleh kelompoknya sendiri, kemudian merangkumnya, memilihnya, dan menentukan yang tepat. Sehingga bisa memberi solusi buat kepentingan kelompok dan juga memberi suatu keputusan yang pas bagi kelompok itu sendiri. Jadi harus pandai menggali, menginisiatif dan bertanya pada kelompok untuk memberi solusi dan memberi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang tetap diinginkan. Namun demikian, untuk sikap-sikap ini tidak cukup. Perlu berlatih lagi untuk apa? Bagaimana Anda harus meningkatkan keterampilan leadership itu. Ada 8 cara untuk meningkatkan keterampilan leadership Anda. Yang pertama, berlatih
untuk tetap disiplin. Disiplin itu dimulai dengan diri sendiri. Jadi bagaimana kita mau memimpin orang lain kalau kita tidak disiplin? Jadi kita harus mencontohkan, harus betul-betul biasakan untuk mencapai suatu tujuan, perlu suatu langkah-langkah disiplin, tahap-tahap pekerjaan yang baik, semua itu harus ada suatu keteraturan dan ketertiban yang Anda contohkan, dan Anda harus berdisiplin untuk itu, mengajak semua rekan kelompok Anda untuk berdisiplin bersama-sama agar terlatih semuanya untuk bisa mengikuti kepemimpinan itu. Jadi dengan Anda terampil disiplin ini akan mengajarkan Anda juga mengajak teman-teman semuanya untuk berdisiplin dengan baik mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah Anda harus punya role model. Ya, bagaimana Anda bisa belajar dari kepemimpinan, gaya kepemimpinan orang lain atau pemimpin-pemimpin besar lainnya. Ini Anda bisa belajar dari presiden-presiden negara kita atau negara lain, atau pemimpin pengusaha-pengusaha dari perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Arti ide ini adalah role model ini menjadi suatu contoh gaya, stil kepemimpinan yang mungkin Anda bisa pelajari. Anda bisa mengikuti kalau memang baik, cocok dengan Anda. Tapi kalau tidak pun Anda bisa mengadaptasinya. Artinya menyesuaikan berapa hal yang Anda terima, mungkin berapa yang kurang, Anda gabungkan dengan beberapa model yang ada. Anda bisa menciptakan role model Anda sendiri pada ujungnya. Jadi Anda harus bisa menciptakan gaya kepemimpinan yang pas pada masanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda harus bisa menginspirasi orang lain. Karena masyarakat itu perlu inspirasi, perlu ide-ide, perlu karya-karya. Oleh karena itu Anda biasakan untuk bisa memotivasi mereka, menginspirasi mereka agar mereka aktif dan tergerak untuk melakukan sesuatu dengan semangat yang tinggi. Karena suatu kepemimpinan itu berhasil adalah apabila masyarakatnya atau kelompoknya atau timnya itu bekerja dengan semangat tinggi, dengan dedikasi yang tinggi, dengan mungkin dalam istilahnya adalah ketulusan, dengan keseriusan dan keikhlasan. Dengan demikian akan mengantar orang lain untuk bisa melakukan apa yang menjadi inspirasi yang Anda berikan buat mereka. Kemudian yang keempat, ini nggak kalah pentingnya, harus terus belajar terus-menerus. Karena kalau Anda merasa pintar, selesai urusan. Tapi dengan Anda merasa seperti orang bodoh, teruslah belajar terus-terusan sampai liang lahat, sampai akhir hayat. Karena belajar itu akan mengantarkan Anda pada kebaikan, pada perubahan, pada kemajuan, dan selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi, selalu beradaptasi dengan kenyataan yang dihadapi. Ini akan mengajar Anda untuk selalu belajar dan memperbaiki diri dan terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda. Jadi jangan berhenti belajar terus-menerus. Kemudian yang kelima, bagaimana Anda memberdayakan rekan tim atau kelompok Anda, empowerment mereka. Itu dengan cara apa? Dengan memberitahu mereka, menginformasikan mereka, melatih mereka, memberi training agar mereka bisa paham bagaimana melakukan sesuatu. Kalau nggak paham, melakukan training di luar atau di dalam sendiri. Artinya memberi suatu kesamaan-kesamaan pandangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tanpa itu akan sulit mereka memahami bagaimana Anda ingin mencapai tujuan itu tanpa dipahami dengan baik dan cara melakukannya juga. Oleh karena itu mereka harus diberi pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok Anda. Kemudian yang keenam adalah bagaimana Anda menentukan tujuan itu yang realistis. Karena tujuan yang realistis ini akan membawa kesamaan pandangan bagi kelompok Anda, bagi organisasi Anda, bagi staf-staf Anda atau teamwork Anda, itu akan memudahkan Anda mencapai tujuan itu. Karena adalah realistis itu misalnya pencapaian tahun lalu Anda 100% misalnya. Tahun ini Anda mau mencapai 120%, sangat wajar. Dengan langkah-langkah yang mungkin dipelajari dari masa lalu untuk bisa digunakan diterapkan saat sekarang. Tantangannya, analisis dan sebagainya. Jadi harus memberi suatu jawaban yang realistis tujuan itu agar dipahami oleh semua orang, mencapainya dengan semangat tinggi. Dengan demikian tujuan yang realistis itu akan memudahkan semua orang merasa ini rasional dan ini realistis, ini bisa dicapai ya, agar tujuan itu suatu hal yang nyata dan bisa dan mampu dicapai oleh kelompok. Kemudian yang ketujuh itu adalah bagaimana harus Anda memahami kekuatan Anda sendiri dan digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan pengarahan atau dalam proses keputusan diambil di kelompok itu. Anda harus gunakan.
Kapan Anda harus turun, kapan Anda mengambil keputusan, kapan Anda harus bertanya, kapan Anda harus menggali informasi, bagaimana menggunakan ide-ide yang ada di kelompok itu. Artinya Anda betul-betul menggunakan eh, kekuatan Anda secara maksimal dan kapan digunakan. Ini sangat penting. Ya. Jadi kapan Anda harus stay away, artinya menjaga diri, tidak melakukan sesuatu, atau kapan harus turun tangan untuk membantu mereka, menyemangati mereka agar bisa melakukan sesuatu. Jadi ini adalah Anda betul-betul gali kekuatan Anda di mana dan kapan menggunakannya. Ini sangat penting ya. Jadi agar apa? Agar roda organisasi itu tetap jalan dengan semangat tinggi mencapai tujuan yang Anda inginkan. Kemudian yang kedelapan adalah harus belajar menerima dan mengakui kesalahan apabila Anda lakukan. Tidak semua pemimpin berani menerima ini. Oleh karena itu, ternyata menjadi pemimpin yang berani mengakui kesalahan diri sendiri itu jauh lebih terhormat. Karena orang menyadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, dan kesalahan itu entah disengaja maupun tidak disengaja akan melatih Anda untuk menyadari bahwa manusia bisa salah. Dengan demikian Anda menerima kesalahan itu, mengakui kesalahan itu, dan mungkin bisa juga melakukan minta maaf dan memperbaikinya untuk tidak melakukan itu lagi. Jadi tetap menerima kritik untuk kebaikan Anda sendiri. Karena apa? Pemimpin itu selalu berlatih, selalu meningkatkan kemampuannya terus-menerus untuk menjadi pemimpin dan disukai dan dicintai oleh banyak orang. Dengan demikian Anda sudah mampu meningkatkan keterampilan leadership Anda. Kalau Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight. Terima kasih.